Hai, saya Evi Sayono. Malam hari ini saya masih mau membahas tentang bukunya Dr. Ramani Durvasula yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Nah, di buku ini membahas tentang perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan oleh seorang penderita gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh seorang penderita Narcissistic Personality Disorder adalah gaslighting. Apa sih sebenarnya gaslighting? Apa sih jahatnya gaslighting? Kenapa sih kemudian Dr. Ramani mengatakan bahwa gaslighting merupakan salah satu bentuk dari emotional abuse atau kekerasan emosional? Bukunya akan saya bacakan dalam bahasa Inggris seperti apa yang tertulis pada bukunya. Kemudian saya akan mencoba menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia. Saya biasanya membaca per paragraf, baru kemudian langsung saya interpretasi dalam bahasa Indonesia. Ini artinya yang akan teman-teman dengarkan nanti sebagian kecil merupakan interpretasi saya terhadap apa yang dituliskan oleh Dr. Ramani pada buku ini. Baik, selamat mendengarkan. Hi, good morning. This is Evi Sayono. Today is Monday, February 28th, 2022, and now is 6:36 a.m. in the morning. I'm still reading a book called Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist by Ramani Durvasula, PhD. I'm still reading chapter 3. The title of chapter 3 is Are You in a Relationship with a Narcissist? Now I will be reading about, I think this is the most exciting part of this book, which is gaslighting. I have experienced similar situation, which is I was being gaslighted, so I was really excited to read about this part. I'm reading chapter 3, page 76 and 77, gaslighting. Gaslighting leaves you feeling as if you are losing your mind. In the 1930s play Gaslight, a husband, in an attempt to drive his wife crazy, keeps turning down the gas-powered lights in the house. When the wife asks why he is dimming the light, he denies it and says they are no dimmer. Over time, she finds herself going mad. Jadi kata gaslighting itu berasal dari sebuah drama panggung di tahun 1930 yang berjudul Gaslight. Nah, jadi ceritanya dulu penerangan masih dari gas, lampu tuh dari gas. Jadi ada seorang suami yang ingin sekali membuat istrinya tuh jadi gila karena suatu hal. Suaminya ini terus menurunkan pasokan gas ke dalam lampu di rumah mereka. Nah, ketika istrinya bertanya, kenapa sih lampunya lama-lama kok redup? Si suaminya kemudian menyangkal bahwa bilang nggak ada tuh yang redup gitu. Padahal emang iya, dia benar-benar ngecilin pasokan gasnya ke lampu gas mereka. Nah, akhirnya lama-lama si istrinya itu gila beneran karena ada kebohongan-kebohongan lain. Gaslighting qualifies as a form of emotional abuse that involves denying a person's experience and making statements such as that never happened, you are too sensitive, or this isn't that big a big deal. It tends to happen gradually over time, and it leaves you feeling as though you are going slowly crazy. The gaslighter uses techniques such as withholding or stonewalling. For example, I don't want to hear that again. Contradicting. For example, telling you that you do not recall something correctly. And diversion. For example, when you bring up something that concerns you and your partner, turns it into something you had said years before, or deflects it and describe it as a conspiracy by all your friends against him. He also minimizes your feelings. How could you be upset about such little thing? And denies events that it definitely occurred. I never did that. Page 77. Jadi gaslighting itu masuk ke dalam kategori emotional abuse atau kekerasan secara emosional. Nah, gaslighting ini termasuk di dalamnya adalah ketika pengalaman seseorang itu dianggap tidak ada.
Lalu kemudian pelakunya akan membuat pernyataan-pernyataan seperti itu tidak pernah terjadi. Ah, kamu saja yang terlalu sensitif. Atau ya ampun, itu kan gak terlalu masalah besar sebetulnya. Kayak gitu. Nah, ini terjadinya biasanya secara gradual atau pelan-pelan. Lama-lama kita akan merasa bahwa kita kok lama-lama kayak gila ya, kok jangan-jangan saya nih yang salah, jangan-jangan saya nih yang gila gitu. Sedangkan gaslighternya atau orang yang melakukan gaslighting menggunakan teknik-teknik seperti withholding atau stonewalling. Withholding atau stonewalling itu apa? Misalnya kayak gini, I don't wanna hear that again. Udah ya, cukup ya bicara masalah ini, saya gak mau lagi dengar masalah ini diomongin lagi. Nah, itu cara salah satu stonewalling atau withholding. Atau dia juga bisa contradicting atau mengontradiksi. Contohnya, dia akan mengatakan bahwa kita tidak benar-benar dengan baik mengingat sesuatu yang sudah terjadi. Salah ingat kamu, gak kayak gitu tuh. Atau diversion. Diversion itu seperti misalnya ketika kita mengutarakan sebuah permasalahan yang melibatkan perilakunya dia atau si NPD yang gak ngenakin, lalu kemudian dia akan ngungkit-ngungkit sesuatu yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian dia akan bilang bahwa yang terjadi ini adalah konspirasi antara kita dan teman-temannya melawan dia gitu. Kayak dia tuh dimusuhin oleh kita dan teman-temannya. Jadi gitu. Kejadiannya udah bertahun-tahun sebelumnya terus diungkit-ungkit lagi untuk membuat kita ngerasa salah gitu. Nah, orang NPD juga meminimalisir feeling kita. Kayak perasaan kita tuh di kecil-kecilin gitu, dibikin kecil. Ya ampun, kayak gitu aja. Masalah kecil aja kok diributin sih. Bagaimana mungkin kamu bisa kecewa sama hal yang gak penting kayak gitu? Padahal penting sebenarnya. Lalu orang-orang dengan NPD juga denies events that definitely occur. Jadi walaupun ada sesuatu yang memang sebenarnya terjadi, lalu dia akan menyangkal dengan bilang, enggak, aku gak pernah lakukan itu. Enggak, aku gak pernah selingkuh. Padahal iya. Page 77. The damage of gaslighting is that it is confusing, isolating, and often results in you questioning your own reality. The doubt seeps into all areas of your life, and before long, your partner seems like the only real thing in your life. Gaslighting fills you with self-doubt, second-guessing, and hopelessness. You may find yourself chronically apologizing and no longer as relaxed and joyful as you once before. Gaslighting is very simple, a form of emotional abuse. And because it happens so gradually, it overtakes you from the inside out, leaving you isolated and so confused that you don't even know how to ask for help. Nah, sebenarnya damage-nya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh gaslighting itu apa sih? Parah gak sih gitu ya? Nah, gaslighting itu membingungkan. Selain membingungkan, gaslighting juga bisa membuat korbannya merasa terisolasi. Dan juga akhirnya membuat kita atau korbannya akhirnya kayak mempertanyakan realitinya kita sendiri. Kita jadi meragukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan gak pakai lama, nantinya kita akan menganggap bahwa satu-satunya kebenaran dalam hidup kita itu hanya dia, si gaslighternya atau si NPD-nya. Nah, gaslighting bisa membuat kepala kita tuh penuh dengan keraguan-keraguan terhadap diri kita sendiri. Second guessing gitu. Second guessing itu apa ya? Kayak nebak tebakannya tapi tebakan kedua gitu ya. Lalu membuat kita feeling tidak berdaya. Lalu kemudian, nah kalau udah terjadi karena kita dianggap salah ya, nggak mau ngaku dianya, nanti kita tahu-tahu kok kita jadi kayak sering minta maaf gitu ya ke si pasangan ini yang NPD. Dan akhirnya kalau kita berada di dekat orang ini, kita merasa tidak rileks lagi dan tidak segembira kita sebelumnya. Nah, gaslighting itu sebenarnya adalah simpelnya itu adalah sebuah bentuk dari kekerasan secara emosional. I see.
Gaslighting itu emotional abuse. Dan karena ini terjadi perlahan-lahan, akhirnya kita tuh bisa kenanya tuh sampai dalam banget gitu. Nanti kita akan ngerasa isolated atau terisolasi, bingung, sehingga akhirnya untuk mencari pertolongan pun kita nggak mampu. Akhirnya tetap berada dalam cengkramannya si NPD itu. Ultimately, gaslighting makes communication all but impossible. The concept of communication is predicated on the idea that the other person listens and tells the truth. Because the prevailing wisdom is to work on communication in relationships. And if it isn't working, it is somehow your fault. Gaslighting can result in frustration to the point of making you feel psychologically unstable. When Rachel is feeling more and more unsettled about various things in their lives, John's responses often left her feeling like she was literally losing her mind because he was denying her reality. Ultimately, atau pada akhirnya, gaslighting membuat semua jenis komunikasi menjadi impossible atau tidak mungkin dilakukan. Kan konsep komunikasi itu didasarkan pada ketika satu orang bicara, maka yang lainnya itu mendengarkan dan mengatakan hal-hal yang jujur. Nah, karena kadang seringkali kita mendapatkan saran untuk memperbaiki komunikasi kita di dalam hubungan ini. Nah, kalau misalnya ternyata komunikasinya nggak jalan, kita nanti akan ngerasa bahwa ini salahnya kita, ini tidak bisa berkomunikasi baik. Padahal salahnya ya di dia, karena emang mereka nggak punya kemampuan untuk mendengarkan, tidak punya kemampuan untuk mengucapkan hal yang benar gitu, truth. Nah, gaslighting pada akhirnya akan membuat kita merasa frustasi sampai di level bahwa kita ngerasa tidak stabil secara psikologis. Nah, dalam ilustrasinya Rachel dan John di awal-awal buku ini dikatakan bahwa Rachel itu setelah dia hamil tuh suaminya selingkuh ya. Rachel tuh ngerasa semakin tidak settled, semakin tidak stabil kondisi psikologisnya. Lalu respon yang diberikan oleh John malah, kamu salah gitu, saya kan tidak ada affair dengan penari striptease dan segala macamnya. Dideny semua. Padahal benar Johnnya ada affair. Akhirnya Rachelnya tuh akan merasa ya mulai kehilangan pikiran sehatnya, karena realitinya si Rachel yang udah dia ketahui itu semuanya disangkal gitu. Oke. Dan memang nih, yang kalau kita merefer ke bab sebelumnya tentang lying atau berbohong, NPD itu kalau berbohong itu luar biasa, sampai bawa-bawa nama Tuhan segala. Demi Tuhan, demi apa? Saya tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan, saya tidak selingkuh. Padahal emang iya. Kadang-kadang kalau udah bawa-bawa nama Tuhan, kita jadi takut ya. Kita jadi takut karena masa ya sih, kan nama Tuhan itu suci. Masa iya dia bawa-bawa nama Tuhan tuh tetap bohong? Gak mungkin, dia pasti benar, aku yang salah. Padahal belum tentu. Kita menyamakan diri mereka sama kayak kita, sama-sama jujur gitu ya. Padahal gak gitu. That will be gaslighting. Sekarang kita akan baca tentang red flags. Red flags itu adalah peringatan-peringatan. Bendera merah. Gaslighting. The red flag here is recognizing when your reality is denied. Hold your ground. You do not need to take the fight. When you see this happening early in a relationship, step back and realize that no loving person would ever deny your feelings. If you find yourself constantly second-guessing situation or doubting yourself, it's an early sign. Remember that narcissists are masterful at working a system to their benefit, even if it means denying your reality. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita udah mulai tahu bahwa realita yang kita kenali itu kemudian disangkal, kita mesti mempertahankan kebenaran ini. Hold your ground. Tahan. Kita nggak perlu ikut dalam fight-nya, tidak perlu ikut berkelahi. Tapi kalau kita ngelihat hal ini terjadi di awal-awal sebuah hubungan, mundur dulu sejenak, kemudian sadari bahwa tidak ada orang
yang mencintai kita kemudian mau menganggap bahwa perasaan kita itu tidak penting. Apa yang kita rasakan itu pasti akan dianggap penting oleh orang yang benar-benar mencintai kita. Jadi kalau misalkan, kalau dia udah bilang itu perasaanmu aja, bla bla segala macam, berarti dia nggak nganggap perasaan kita itu penting. Kalau di dalam situasi seperti ini, mundur, pikirin lagi. Kalau emang ia cinta, kok perasaan saya kayak dianggap nggak ada ya? Kok dibilang ini tidak terjadi, padahal terjadi, dan seterusnya. Lalu ketika kita berada dalam situasi kita seperti terus-terusan menerka, terus kemudian terus-terusan meragukan diri kita sendiri, ini juga merupakan tanda-tanda awal. Ingat bahwa para narsisis itu sangat mahir dalam mengembangkan sebuah sistem, di mana sistemnya itu hanya akan menghasilkan kebaikan untuk dirinya saja, bukan kita. Walaupun sistem yang dikembangkan untuk kepentingannya dia, itu tidak jarang mendinai atau menyangkal realita yang sebenarnya terjadi. Alright, that would be page 77, halaman 77, gaslighting. Alright, itu tadi akhir dari bacaan saya tentang gaslighting yang saya baca dari bukunya Dr. Ramani Devarsila, judulnya Should I Stay or Should I Go? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat setelah mendengarkan bacaan buku ini. Selamat malam, terima kasih. Saya Evi Sayono. Dah.